Siapa yang tidak kenal dengan kota Bogor? Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat ini berjarak sekitar 59 km dari ibu kota Jakarta. Kota Bogor sering disebut sebagai kota hujan karena memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia. Wilayah Kota Madya Bogor sendiri berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Kebanyakan orang hanya mengenal Bogor dari kawasan puncak yang ramai oleh wisatawan dan beragam kuliner enak dan nikmat. Namun tahukah kalian bahwa Bogor memiliki sejarah yang cukup tua? Bahkan bisa ditelusuri sampai masa kerajaan Sunda tempo dulu. Berikut penjelasan tentang sejarah kota Bogor dari kerajaan Pajajaran hingga modern. Bogor memiliki sejarah berkaitan dengan berdirinya Kerajaan Sunda. Kota ini selalu dihubungkan dengan Pakuan yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran waktu silam. Hari ulang tahun Kota Bogor diperingati pada tanggal 3 Juni. Mengikuti sejarah penobatan Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran pada tanggal 3 Juni tahun 1482. Bogor memiliki sejarah yang panjang selama masa penjajahan Belanda. Dimulai dari saat Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-17. Kota Bogor, atau yang dulu dikenal sebagai Buitenzorg, menjadi salah satu pusat administratif dan kultural penting di Jawa Barat pada masa itu. Pada awalnya, Bogor tidak begitu terkenal, namun situasinya mulai berubah saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron van Imhoff, memilih Bogor sebagai tempat peristirahatan. Kemudian pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff membangun Istana Bogor, sekarang Istana Kepresidenan Bogor, sebagai tempat kediaman resmi. Istana ini kemudian menjadi salah satu ikon Bogor yang masih berdiri hingga sekarang. Selain itu, Belanda juga mendirikan Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 di bawah pimpinan Dr. Caspar Georg Karl Reinwart. Kebun Raya Bogor, dahulu Kebun Raya Buitenzorg, menjadi salah satu pusat penelitian botani terkemuka di dunia dan masih terkenal hingga sekarang. Selama masa penjajahan Belanda, Bogor mengalami perkembangan pesat dalam bidang infrastruktur dan budaya. Bangunan-bangunan kolonial seperti gereja, bangunan pemerintahan, dan rumah-rumah Belanda dibangun di sekitar kota. Hal ini menciptakan ciri arsitektur khas Belanda yang masih bisa dilihat di beberapa bagian kota Bogor sampai sekarang. Namun, di sisi lain, masa penjajahan Belanda juga membawa dampak negatif bagi masyarakat setempat, eksploitasi sumber daya alam, perubahan dalam struktur sosial, dan pemberlakuan sistem tanam paksa Koucherstelsel adalah beberapa contoh dari dampak buruk dari penjajahan Belanda di Bogor dan seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, masa penjajahan Belanda meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Bogor, baik dari segi pembangunan fisik maupun budaya. Bangunan-bangunan bersejarah dan kebun raya yang didirikan pada masa itu menjadi warisan berharga yang menjadi bagian integral dari identitas Bogor hingga saat ini. Bogor juga memiliki sejarah yang menarik selama masa penjajahan Inggris di Indonesia, yang terjadi pada awal abad ke-19. Pada periode ini, Inggris memiliki pengaruh yang singkat, namun cukup signifikan di wilayah Hindia Belanda, termasuk Bogor. Pada tahun 1811, pasukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil menaklukkan Batavia, sekarang Jakarta, dari tangan Belanda. Sebagai bagian dari pemerintahan kolonial Inggris di Jawa, Raffles mengambil kebijakan yang berbeda dengan Belanda dalam hal administrasi dan pengembangan. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah memperkenalkan peraturan yang lebih liberal dalam pengelolaan tanah dan perdagangan. Di Bogor, kebijakan Raffles menciptakan perubahan signifikan. Pada tahun 1814, Raffles mengunjungi Bogor dan tertarik dengan keindahan alamnya. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah kebun botani yang kemudian dikenal sebagai Kebun Raya Bogor KRB.
Kebun ini bertujuan untuk mempelajari serta mengoleksi flora tropis yang kaya di wilayah Hindia Belanda. Raffles juga membangun sebuah rumah istirahat di Bogor yang dikenal dengan nama Istana Cibulan. Sayangnya, istana ini telah hancur pada tahun ke-1834. Namun, Kebun Raya Bogor yang didirikan oleh Raffles masih menjadi salah satu kebun raya terbesar dan tertua di Asia, serta menjadi warisan berharga dari masa penjajahan Inggris. Selama pemerintahan Inggris di Jawa, Bogor mengalami perkembangan dalam infrastruktur dan administrasi yang cukup signifikan. Meskipun kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir dengan penyerahan kembali kepada Belanda pada tahun 1816, warisan mereka, seperti Kebun Raya Bogor, tetap berpengaruh besar dalam perkembangan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan pariwisata hingga saat ini. Sejarah Bogor pada masa modern dimulai sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun ke-1945. Kota Bogor, seperti halnya banyak kota lain di Indonesia, mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Setelah kemerdekaan, Bogor tetap menjadi salah satu kota penting di Jawa Barat. Berbagai infrastruktur penting mulai dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota. Di bidang pendidikan, Bogor memiliki sejumlah institusi pendidikan tinggi ternama seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), yang didirikan pada tahun 1963 dan menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia di bidang pertanian dan ilmu hayati. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Bogor juga menjadi tempat penting dalam sejarah politik Indonesia. Istana Bogor, yang dahulu merupakan tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian menjadi tempat kediaman Presiden Indonesia saat berkunjung ke Bogor. Secara ekonomi, Bogor mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata. Keberadaan Kebun Raya Bogor tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, perkembangan industri dan perdagangan juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi kota ini. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Bogor terus mengalami pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bogor. Sejak awal abad ke-21, Bogor terus mengalami perkembangan yang pesat, meskipun juga dihadapkan pada tantangan seperti urbanisasi yang berdampak pada lingkungan dan infrastruktur kota. Namun demikian, pemerintah setempat terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan alam, serta warisan budaya kota ini. Secara keseluruhan, Bogor merupakan kota dengan sejarah yang kaya dan terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan modern di Indonesia. Dari masa penjajahan hingga masa kini, Bogor tetap mempertahankan warisan berharga dan mengambil langkah-langkah untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi penduduknya. Melestarikan Kota Bogor merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dalam melestarikan kota ini adalah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bogor, yang dikenal dengan julukan Kota Hujan, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Termasuk Kebun Raya Bogor yang merupakan salah satu kebun botani tertua di Asia. Upaya untuk melestarikan lingkungan harus mencakup pengelolaan sampah yang efektif, penghijauan kota, dan perlindungan kawasan hijau dari pembangunan yang tidak terkendali. Selain lingkungan, warisan budaya dan sejarah Bogor juga perlu dilestarikan. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah seperti Istana Bogor, yang tidak hanya merupakan simbol kekayaan sejarah, tetapi juga ikon wisata yang menarik banyak pengunjung. Melestarikan bangunan bersejarah dan memperbaiki fasilitas wisata yang ada dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menjaga identitas kota. Ekonomi lokal juga menjadi bagian integral dalam upaya pelestarian Bogor, mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada produk lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan oleh-oleh tradisional, dapat membantu mempertahankan tradisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.